Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Irawati dari SMK Negeri 1 Jepara. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Poppy Lia Marisa sebagai guru PKWU di SMK Negeri 1 Jepara. Selamat pagi Bu Poppy. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana Bu Poppy kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu kabarnya hari ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di mana tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui kesiapan dari Bu Poppy besok dalam melakukan kegiatan mengajar di kelas pada saat saya melakukan observasi kelas ya Bu ya. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Poppy capai dalam kegiatan pembelajaran besok itu apa Ibu Poppy kalau boleh saya tahu? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok yaitu murid dapat memahami konsep tentang label, kemudian murid juga dapat mengidentifikasi bagian-bagian label, serta murid dapat mempraktekkan atau membuat label yang baik. Jadi tujuannya tadi ada 3, murid dapat mengetahui konsep label, mengidentifikasi label, sampai dengan murid dapat mempraktekkan ya Bu, membuat label. Baik, terima kasih Bu Poppy. Nah, selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu Poppy lakukan itu seperti apa? Area pengembangan belajar yang ingin dicapai nanti meliputi kognitif dan psikomotor, di mana kognitif nanti saat murid memahami konsep label dan mengidentifikasi label, bagian-bagian label maksudnya, dan sedangkan psikomotor itu saat murid dapat mempraktekkan pembuatan label yang baik. Jadi untuk area pengembangan itu pada kompetensi kognitif sama psikomotoriknya ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Ya, selanjutnya untuk strategi ya Bu, strategi Bu Poppy yang akan Ibu terapkan di kelas itu seperti apa? Mungkin dari model pembelajarannya atau metode yang akan Ibu Poppy pakai di kelas itu seperti apa? Ya, untuk pembelajaran besok saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi kelompok dan penugasan. Oke. Ya, gini Bu Poppy, di dalam pembelajaran kita sebagai guru itu harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi harus mampu memenuhi kebutuhan belajarnya. Karena di dalam kelas sendiri itu banyak murid dengan minat, profil belajar yang berbeda-beda. Seperti mereka itu punya gaya belajar visual misalnya, lebih suka melihat atau mengamati. Terus dengan belajar auditori, mereka lebih suka mendengarkan video, mendengarkan audio. Ada juga gaya belajar kinestetik. Mereka lebih suka mempraktekkan, terus terjun ke lapangan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Bu Poppy bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Terima kasih Bu Dewi. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya akan merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tadi. Ya, berarti nanti di dalam rancangan pembelajaran yang Ibu Poppy lakukan nanti berarti bisa ini ya Bu, memenuhi
memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Iya. Nah, ini namanya pembelajaran berdiferensiasi, Bu, yang memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu ada 3 sebenarnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten. Ya. Konten itu dari materi yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar, minat belajar murid tadi. Terus ada diferensiasi proses, itu berarti di dalam proses pelaksanaannya itu kita sudah memberikan pembelajaran ke anak yang berbeda sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus yang terakhir itu diferensiasi produk. Jadi ada produk yang dihasilkan dari masing-masing anak itu bisa berbeda. Nah, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi, Bu Popi. Iya, iya. Nah, Bu Popi, dari hasil percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya dapat mengetahui bahwa untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang terintegrasi dengan pembelajaran pendekatan sosial emosional. Ya, betul sekali Bu Popi. Jadi ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pendekatan sosial emosional gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu Popi, kira-kira Bu Popi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini kapan, di hari apa, dan pada kelas berapa, dan jam keberapa Bu Popi? Ya, kegiatan ini nanti akan saya laksanakan di hari Jumat tanggal 6 Oktober di kelas 12 TKJ 1 mulai dari jam ke-1 sampai jam ke-8 Bu Dewi. Nah, nanti minggu depan pada hari Jumat mulai jam pertama sampai jam ke-8 saya akan berkunjung ke kelas 12 TKJ 1 untuk melakukan observasi kelas pada saat Bu Popi mengajar. Nah, nanti saya akan amati bagaimana proses jalannya mengajar yang Ibu Popi lakukan. Dan nanti di akhir kegiatan nanti ada percakapan pasca observasi yang juga akan dihadiri oleh pengajar praktek, begitu ya Bu ya? Ya, baik Bu Dewi. Baik Bu Popi, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang pada kegiatan pra-observasi ini. Dan sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas minggu depan ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang berkah. Ya, mari silakan. Ketua kelasnya memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Rafli.
Ketemu lagi di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kesepakatan yang ada di pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Masih ingat ya, yang pertama saling menghormati ya. Kita harus saling menghormati antar teman dengan Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang kedua, ya, memakai seragam lengkap. Ya, sudahkah berseragam lengkap? Kemudian yang ketiga, selama pembelajaran anak-anakku menonaktifkan HP ya. Nanti kecuali sudah diizinkan mengoperasikan HP, silakan dioperasikan HP-nya. Selanjutnya menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Nah, ini karena di dunia industri juga sangat dibutuhkan ketepatan waktu dalam bekerja, maka kita di sini berlatih untuk mempersiapkan hal itu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja itu? Erik sama Agus. Erik, keterangannya apa ini? Izin. Yang satu? Agus. Agus juga izin. Ini perginya kemana ya? Ada yang tahu? Agus mengikuti Popda. Nah, sedangkan Erik buat KTP ya. Semoga urusannya membuat KTP Erik lancar, kemudian Agus mendapat prestasi yang membanggakan untuk SMK 1 Jepara dan dirinya ya. Kita doakan. Selanjutnya mari kita persiapkan area belajar kita yang rapi sehingga nanti anak-anakku dapat bekerja dengan maksimal, dengan optimal. Nah, untuk itu tasnya yang masih ada di area kerja bisa diletakkan di pojok sebelah timur. Ya, semua tas kecuali alat tulis dan buku bisa disiapkan di atas meja. Silakan. Kalau ada sampah bisa diambil ya. Kita selalu menjaga kebersihan kelas supaya kita sehat selalu. Sehat itu nomor 1. Yuk, yang masih ada tas wearpacknya yang belum rapi bisa dirapikan dulu. Biar cakep. Anak-anakku kelas 12 TKJ 1 cakep dan cantik-cantik. Mulai berlatih ini ya Pak, performan ya. Itu nanti juga menjadi acuan pertama kali kalau anak-anakku di dunia kerja wawancara tes kerja dilihat pertama kali kan mesti penampilannya ya. Terlihat dari pakaian itu anak-anakku terlihat karakternya baik, tidak itu kelihatan ya. Wah, ini anaknya rapi, anaknya bertanggung jawab itu kelihatan. Tim personalia akan tahu itu ya. Sudah siap? Oh, ada minuman juga bisa diletakkan di meja belakang. Nanti kalau mau minum ke belakang enggak apa-apa dia. Selanjutnya Bu Popi ingin mengetahui bagaimana perasaan Anda hari ini mengikuti pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Senangkah hari ini bertemu dengan Bu Popi di pelajaran PKK? Senang. Ada yang sedih hari ini? Coba Bu Popi lihat wajahnya. Farid, hari ini senang? B aja. Ya, semoga nanti setelah mengikuti pelajaran bisa lebih semangat, senang ya. Nah, itu. Orang hidup itu pengen bahagia ya. Kuncinya yaitu kita smile dulu, senang dulu, nanti bahagia akan mengikuti ya.
Kita mulai yel-yel supaya nanti belajarnya lebih semangat ya. Tentu tidak asing dengan yel-yel SMK ya. Kita mulai bersama-sama. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK 1 Jepara. Smart. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi Bu Popi sudah menanyakan tentang perasaan Anda untuk game kali ini. Bu Popi ingin mengajak anak-anakku untuk menggambar ekspresi perasaan Anda pada pagi hari ini. Boleh ditampilkan di kertas dalam bentuk gambar atau tulisan atau di laptop yang membawa laptop. Silakan. Cukup ya? Coba diangkat kertasnya, bukunya, laptopnya boleh. Ya, Bu Popi lihat. Sunang ya. Ini apa ini? Sangat sunang ya. Iya ini coba kosong. Iya ini gambarnya cantik sekali, smile. Kemudian ini iya akhirnya senang juga Asifah. Bilkis. Iya, Bilkis ini ada kata-kata. Boleh Bu Popi baca? Boleh enggak? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ya udah kalau enggak boleh. Yang penting senang ya. Ekspresinya apa? Ya, dalam bentuk kata-kata. Senang, gambar dan teks. Ya, uling. Hal-hal seperti ini juga membuat Bu Popi senang. Terima kasih kamu sudah membuat Bu Popi bahagia hari ini, senang. Iya, iya. Aku juga di hatimu. Ini yang kelompok sini belum. Ini sangat keren. Iya. Baik, kita mulai masuk ke materi hari ini. Bu Popi punya 2 buah gambar. Sebentar, baru loading. Ya, kita lihat, amati 2 gambar ini. Kita tunggu. Karena kalau Canva itu terkoneksi ya. Ya, yang pertama gambar apa ini? Sudah minum es teh? Belum jadi tadi. Denis nggak lihat di dapur. Ya. Yang satu ini kita nggak mungkin masak di sini ya, tapi izin sama jurusan yang ada pengolahan atau punya dapur biar sesuai. Nah, amati 2 gambar yang ada di layar. Yang satu, ini gambar apa ini? Dua-duanya es teh, seger semua ya. Nah, dari 2 gambar itu mana yang menarik? Gambar sebelah kanan. Kira-kira apa ini alasannya? Boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya, kenapa yang sebelah kanan ya? Kalau dari sini kanan ya. Nah ini menarik. Karena ada cipratan tehnya. Terus selain itu ada lagi? Ada gambarnya ya. Ada apanya itu? Gambar ya. Lebih menarik. Terus kalau yang ini ya. Nah berarti dari hasil pengamatan tadi, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Anda sebagai anak teknik komputer dan jaringan, apa? Membuat desain. Ada lagi yang menjawab selain membuat desain? Belajar berwirausaha. Desain apa lebih tepatnya? Dikapnya itu namanya apa?
apa? Sablon ya. Ya. Tadi ada yang sudah menebak, kita akan belajar membuat desain. Desain apa? Sablon. Sablon itu biasanya kita kenal sebagai label ya. Karena jawabannya mendekati, aplaus untuk Bilkis hari ini ya. Selanjutnya Bu Popi sampaikan apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. Nanti ada 2 nilai yang akan Bu Popi ambil. Yang pertama, anak-anakku nanti dapat mengetahui konsep label yang baik. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat mengidentifikasi bagian-bagian label ya. Nah, untuk penilaian keterampilannya nanti anak-anakku dapat mempraktekkan membuat label yang baik. Begitu ya. Nah, untuk itu kita ketahui dulu. Bu Popi sampaikan konsep label di sini seperti apa ya. Kalau dilihat dari gambar tadi, label itu terletak di sebuah produk ya. Produk makanan, produk minuman, produk jasa ada juga enggak? Ada ya, biasanya ya dalam bentuk flyer dan sebagainya. Bentuknya yang berbeda-beda. Ya, nanti setelah anak-anakku mengetahui konsep label ya seperti apa, kemudian bagian-bagiannya apa, kira-kira itu nanti manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa setelah kita belajar tentang label ini. Ada yang punya produk saudaranya atau ayah ibu yang gemar memasak ya, misalnya ingin memasarkan produknya, diberi label ya supaya tidak ditiru. Itu nanti juga akan mempengaruhi omset yang masuk ya, karena ada labelnya. Seperti yang sudah kita lihat di 2 gambar awal tadi. Ya. Tentu dengan menggunakan label itu, produk kita akan jauh lebih bernilai tinggi ya, betul kata Kurniawan ya. Tepuk tangan untuk Kurniawan. Baik, untuk kegiatan belajar pada hari ini nanti sampai jam ke ya, kegiatan belajar pada hari ini yang pertama nanti anak-anakku mengamati beberapa label ya, beberapa contoh label. Kemudian selanjutnya nanti berkelompok ya, yang akan Bu Popi bagi menjadi 3 kelompok nanti dalam satu kelas. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan membuat label bersama kelompok ya. Itu nanti yang akan kita kerjakan hari ini. Sebelumnya kita lihat contoh label seperti apa yang laris di pasaran ya tentunya. Ya, simak video berikut, kita cari inspirasi dari contoh label ini ya, sehingga nanti saat anak-anakku membuat label bisa menghasilkan desain yang menarik tentunya.
1, kelompok 2, kelompok 3 ini Bu Popi bagi lembar kerjanya. Nanti anak-anakku bisa membaca petunjuknya, kemudian dikerjakan untuk nomor 2 dan 3 ya. Nomor 2 nanti bisa diskusi dengan temannya. Kemudian untuk nomor 3 ini bagian-bagian label nanti tolong digambar kemudian diberi keterangan ya di gambarnya itu. Ini bagian apa namanya. Nah, kreativitas masing-masing kelompok. Begitu nggih? Nah, baru nanti kalau sudah paham, tahu bagian-bagian yang ada, kemudian bisa ngambil sampel satu label misalnya ya. Oh, nama itu letaknya di tengah ya. Berarti nanti kamu jawabannya nanti ada nama produknya, terus apalah gambar misalnya, ada komposisi dan lainnya, nanti diberi keterangan gitu ya. Nah, setelah itu tahu baru nanti mendesain di nomor 4-nya. Mendesain bersama kelompok. Setelah itu anak-anakku presentasi ke depan, nanti bisa menuliskan di layar ya, di komputer. Bisa minta tolong dibagikan ini satu-satu ya. Menyelesaikan lembar kerja ini, membaca petunjuk nomor 1, bisa membaca modul PKK, bisa membaca artikel yang ada di Google. Nah, itu nanti kamu lihat pas di situ ada gambar misalnya atau ada artikel, dibaca bagian-bagiannya terdiri dari apa saja. Nah, itu nanti silakan dituliskan ya. Kemudian baru mengerjakan nomor 4 dari setelah mengetahui bagian-bagian label. Dilihat untuk LKPD-nya. Di sini yang pertama petunjuknya adalah mengunjungi lokasi di sekitar kelasmu. Kemudian menemukan label pada sebuah produk. Kita ambil contoh produk teh ya. Di sini nanti mulai dari layoutnya, di sini ada tulisan apa, terus ada warna apa, di sini ada logo misalnya. Nah, nanti kamu bikin sketsa di sini, gambar sketsa, terus tentang layout ini. Ini apa saja. Nah, nanti itu yang akan dipresentasikan di kelas. Itu ya. Kami datang ke toko, ambil produk minuman teh kotak, sehingga kami dapat mengidentifikasi sampel produk menggunakan label dalam produk sebagai sampel. Berikut adalah label-label atau isi yang kami temukan dalam sampel tersebut. Pertama adalah menunjukkan bahwa isi teh lebih banyak. Pemilik perusahaan, ekstra gratis, teh kotak, isi bersih, dan lain-lain. Berikut adalah contoh yang kami tulis sendiri, yang kami dapat dari sampel tersebut. Presentasi tadi ya, bahwa yang dimaksud dengan label itu adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk. Berikutnya bagian-bagian label itu terdiri dari warna, nama, dua, alamat dan 3, font, 4, ya. Nama produk, logo, gambar, penunjang, slogan, ada juga neto ya. Dan warna font ataupun warna background itu juga menjadi pengaruh dari daya tarik dari sebuah label. Begitu ya. Untuk simpulan pada pertemuan kali ini, untuk pertemuan di minggu berikutnya, anak-anakku dapat mempersiapkan materi tentang proses produksi massal ya. Anda bisa membaca dulu di rumah ya, Jovita.
Untuk mengakhiri pertemuan ini, biar tetap semangat juga, kita yel-yel lagi ya. Seperti yang tadi pagi kita lakukan. Bersama-sama kompak, SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK 1 Jepara semangat. Kita semua. Bu Popi akhiri pertemuan hari ini, kurang lebihnya Bu Popi minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Popi. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan 8, saya Dewi Irawati dengan rekan kerja saya, Ibu Popi Lia Marisa, pagi ini akan melakukan percakapan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik atau supervisi klinis yang sudah saya lakukan di SMK Negeri 1 Jepara. Yang sebelumnya kegiatan ini sudah kami awali dengan perbincangan atau percakapan pra-observasi yang dilanjutkan dengan kegiatan observasi kelas yang saya lakukan dengan mengunjungi dan melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Popi Lia Marisa di kelas 12. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Popi Lia Marisa. Jadi kita akan melakukan refleksi kegiatan kemarin ya Ibu Popi ya. Baik Bu Dewi. Nah, pada dasarnya saya sudah mengapresiasi sekali tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Popi Lia Marisa. Sudah sangat luar biasa sekali Bu. Jadi ya di dalam pembelajaran yang Bu Popi lakukan kemarin saya lihat sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional pada murid. Nah, di dalam kegiatan yang Ibu Popi lakukan kemarin, diferensiasinya terlihat pada saat Bu Popi membagi kelas, murid-murid dalam kelas itu dalam 3 kelompok belajar sesuai dengan profil dan minat mereka. Jadi ada murid dengan gaya belajarnya visual, auditori sama kinestetik itu ya Bu ya kemarin ya. Ya, betul. Jadi Bu Popi sudah melakukan perbedaan terhadap masing-masing gaya belajar murid ini. Terus untuk penerapan KSE-nya itu terlihat di awal atau di kegiatan pendahuluan itu juga ada Bu Popi menanyakan tentang perasaan murid, terus mengucapkan yel-yel bersama murid, yel-yel SMK itu ya. Itu ada di kegiatan awal, di akhir juga ada, di tengah kemarin juga ada kegiatan yang menumbuhkan KSE atau kompetensi emosional murid. Nah, ini Bu Popi, tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Popi sudah melakukan kegiatan pembelajaran itu menurut Bu Popi tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin tercapai Bu. Terbukti bahwa
anak dapat memahami konsep, kemudian bagian-bagian label, serta dapat mempraktekkan label itu dengan secara berkelompok. Ya, jadi di dalam tujuan yang sesuai RPP itu kemarin anak dapat mengidentifikasi tentang label, konsep label, sampai dengan mempraktekkan itu sudah ada Ibu dan sudah terlaksana. Oke, saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya gini Bu Popi. Di dalam pembelajaran yang Bu Popi lakukan kemarin, bagaimana Ibu melihat di situ, apakah ada rasa antusias ya Bu? Rasa antusias, terus rasa nyaman bagi murid-murid Ibu. Kalau menurut pengamatan Ibu dan menurut perasaan Ibu, seperti apa kondisi kelas pada waktu itu? Baik Bu Dewi, untuk yang saya lihat dan saya rasakan kemarin anak-anak itu memang antusias, dan saya lihat juga anak-anak nyaman belajarnya, sehingga mereka dapat mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Jadi terlihat anak-anak begitu, aktivitas mereka di kelas itu dilakukan dengan senang hati gitu ya Bu ya. Yaitu sudah saya lihat juga apa yang dilakukan Bu Popi dalam pembelajaran kemarin itu sudah bisa mengaktifkan semua anak di dalam pembelajaran dan terlibat semua dalam kegiatan itu. Baik Bu Popi. Nah, untuk tadi suasana pembelajaran yang Ibu lihat, Ibu rasakan itu murid-murid antusias dan merasa nyaman belajar PKWU dengan Bu Popi gitu ya Bu ya. Nah, ini karena pengaruh apa Bu kira-kira? Menurut Bu Popi ini kenapa murid itu bisa merasa nyaman, terus berantusias sekali dalam mengikuti pembelajaran itu? Ya, karena murid itu dapat belajar di lingkungan yang dapat menumbuhkan semangat belajar yang menyenangkan, melibatkan murid aktif melalui diskusi kelompok dan mempraktekkan pembuatan label secara langsung, seperti itu Bu Dewi. Ya, betul sekali ya Bu. Jadi anak itu dapat merasa ikut ambil peran ya dalam pembelajaran itu, dia aktif, tidak hanya sebagai pendengar saja ya Bu ya. Ya, betul. Ya. Nah, baik Bu Popi, untuk selanjutnya di dalam pembelajaran yang telah Ibu Popi lakukan kemarin, bentuk penilaiannya itu seperti apa Bu? Pada pembelajaran kemarin, bentuk penilaiannya terdiri dari kognitif dan psikomotor, di mana kognitif itu dapat dilihat saat siswa mengerjakan LKPD, lembar kerja. Kemudian untuk psikomotor itu dapat dilihat saat siswa mengerjakan atau mempraktekkan label, pembuatan label secara berkelompok. Ya. Jadi penilaian yang Ibu Popi lakukan ada dua ya Bu, penilaian secara kognitif sama psikomotoriknya. Kalau di kognitif tadi terlihat pada anak itu bisa menuliskan konsep-konsep label sama mengidentifikasi label yang baik itu seperti apa. Terus untuk psikomotoriknya itu anak atau murid ini mampu mempraktekkan dalam pembuatan label ya. Jadi ada praktek langsung gitu ya. Iya, betul. Dan produknya itu dikumpulkan, jadi bisa ada penilaian produk dari hasil keterampilan atau psikomotorik murid ini.
Jadi di sini sudah sesuai dengan yang ada di RPP yang kemarin saya tanyakan, bahwa area pengembangan yang Ibu Popi lakukan itu adalah pengembangan kognitif, keterampilan kognitif dengan keterampilan psikomotorik murid. Nah, ini sudah terlihat dan tercermin dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Popi lakukan. Baik Bu Popi, terima kasih untuk bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Semoga sukses terus untuk Bu Popi dan bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama di SMK Negeri 1 Jepara. Terima kasih Bu Dewi. Nah, demikianlah percakapan kita pada kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Popi Lia Marisa. Mudah-mudahan pada kegiatan ini bisa memberikan gambaran atau memberikan edukasi kepada guru, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.